Terjemahkanlah jannah itu dengan kebahagiaan, ketentraman batin tuh. Jangan pikiran kita surga aja ke depan. Hancur ribut di rumah, hancur ribut di lingkungan, hancur ribut tak pernah tentram di dimanapun berada. Yang menjadi ambisi kita adalah surga. Seakan-akan surga itu menjadi Tuhan selain. Maka dalam kajian tasawuf, dalam tarekat itu nggak diterjemahkan surga itu, jannah itu surga, tapi bahagia, menyesuaikan kepada ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah menenteramkan batin. Masuk yang keempat, wa na'udzubika minan nar. Lindungilah kami ya Allah dari siksa api neraka. Lah lama lah menunggunya tuh Ustaz Adik, takbilah lah pula lagi datang neraka tuh. Neraka tuh yang disebut gelisah dalam kehidupan seharian. Sholat salah tak sholat salah, puasa salah tak puasa salah, berimpak salah tak berimpak salah. Tah mana ketenangan tuh? Kenapa tadi berimpak salah tak berimpak salah? Karena dia lakukan impak itu bukan karena Allah tapi karena diri. Itulah tadi mengharap puja dan puji dari orang lain hingga lupa dia memuja-muji itu hanya pada Allah yang Maha Suci. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridha. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-ikhlas fi ayatil ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Istimraru minal ayat bi ayati tsaniyah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afadina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, paete-maete yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, abang-abang, kakak yang dirahmati Allah, jemaah Masjid Amal, semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan dan keridhaan-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita pahami bersama adalah bahwa Islam itu adalah agama rasa. Bahasa sosialnya atau bahasa ilmu sosialnya, sosiologi, disebut dengan kepedulian. Maka di dalam puasa inilah dilatih kita untuk mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kata kuncinya di situ. Ilmu yang utama tuh di situ murah harganya. Murah harganya tadi nggak pakai duit dia,
tapi pakai kemauan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Maka di saat itu kita tidak akan melakukan aniaya kepada orang lain. Karena di saat kita ada hasrat dari godaan syaitan untuk menganiaya orang lain, kita sudah langsung melakukan rasa itu. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Andaikan aku jadi dia, dia jadi aku dianiaya seperti itu sebagaimana aku menganiaya dia, bagaimana perasaanku? Inilah makanya ditempatkan bahwa kita dengan berpuasa, tidak dia orang kaya sampai ke orang miskin, tidak dia mempunyai jabatan luar biasa, tapi yang tidak punya jabatan semua merasakan bahwa ia tidak bisa minum dan makan. Maka harta dan tahta itu tidak bisa dibangga-banggakan lagi. Karena di situ kita pahami bahwa semua milik Allah kembali kepada Allah. Maka oleh karena itu amalan yang selama ini sudah dibawa oleh Bilal dari malam pertama sampai malam terakhir, ditambah itu malam terakhir itu adalah dengan takbir. Di sini yang kita kembali, apa dia amalan itu yang harus kita bawa pagi, siang, dan malam. Malam kita bawa di saat tarawih. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Kata Rasulullah, untuk mencapai keridhaan Allah lakukan dua hal ini. Yang pertama adalah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kenapa nggak ada di situ asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi boleh-boleh saja nanti dalam hati. Kalau dalam kajian tasawuf, di dalam kajian tarekat, itu selalu ketika asyhadu alla ilaha illallah hatinya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena waktu itu ditujukan kepada Rasulullah. Lakukan ya Muhammad. Dan itu akan disampaikan kepada kita semua. Dan inilah yang kita amalkan. Di dalam Ramadan ini rasakan benar-benar kita mempersaksikan diri kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketika persaksian itu berada dalam diri, itu yang disebut dengan adab. Ketika dilakoni atau dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang disebut dengan adab atau bahasa tauhidnya bertauhid kita. Di mana letak adabnya? Karena memang kita diciptakan untuk menyembah Allah, nggak ada yang lain. Nggak ada Sapriandi si adik diciptakan untuk bekerja, enggak. Si adik itu diciptakan untuk menyembah Allah sama seperti yang lainnya. Apa kami juga Pak Haji, semua juga Bu Aja, kakak dan abang selainnya, semua kita itu diciptakan untuk menyembah Allah. Ini yang disebut dengan sadar diri, yang dikenal dengan adab. Dan itu dirasakan dia. Kalau boleh kita berandai-andai, nggak usahlah kepada Allah, kepada orang tua lah. Kita tidak patuh kepada orang tua, rasakan kalau kita nanti jadi orang tua. Maka seperti kakak juga di belakang tadi, sama Mak Etek kami juga di belakang, rasakan kalau Mak Etek yang jadi penceramah, Ambo jadi pendengar, ribut Ambo di belakang, Mak Etek gimana perasaannya? Rasa itulah yang dihadirkan oleh Islam. Maka disebut dengan rahmatan lil alamin. Makanya dikembalikan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jelas di situ. Setelah azan subuh tak bisa satu tetes air mineral pun jatuh ke lidah tadi, langsung nyampe ke tenggorokan dan kita rasakan legahnya dan segarnya air itu. Enggak. Siapapun dia yang ngangger-ngangger uangnya tadi, megang lembaran 1 ikat, 2 ikat, 3 ikat, nggak bisa. Kenapa? Selagi dia puasa, masuk azan subuh,
dia akan tahan itu semua sampai datangnya azan maghrib. Dan disitulah sadar bahwasanya bukanlah uang yang dituhankan, bukanlah kekuasaan yang dituhankan, bukanlah harta yang dituhankan, tapi Allah yang Maha Rahman. Maka baiklah kepada diri kita, kepada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Apa yang dilanjutkan? Astaghfirullah. Mohon ampunlah kita kepada Allah. Di mana permohonan ampunan kita kepada Allah? Karena kita lupa bahwa kita diciptakan itu untuk menyembah Allah, tidak lebih. Kerja itu tadi, untuk meraih harta dan tahta tadi, itu cuman alat untuk melakukan pembuktian penuhanan kita kepada Allah. Inilah kalau Mak Etek nak bertanya, cemana Ustadz Adik biar tenang hati ini, itulah dia. Kembali kita untuk merasakan bahwa kita ini diciptakan untuk menyembah Allah yang Maha Rahman, tidak lebih. Yang resah membuat kita gelisah berkehidupan itu karena kita buatkan tadi harta dan tahta menjadi Tuhan yang lain selain Allah. Maka secara tidak langsung, secara khafi, tersembunyi, kita melakukan kemusyrikan. Ini dia kajiannya. Ini kan pertanyaan tentang resah ini Pak Haji. Gelisah suasana batin ini. Itulah dia. Karena apa? Karena kita tidak melakukan keyakinan utama bahwa kita hanya menuhankan Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita sudah melakukan keyakinan utama, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka di saat itu kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan. Ini dua keridoan. Ridolah Allah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Tuanku, engkaulah tujuanku, ridhomu yang kupinta. Bagaimana biar dapat ridho Allah tadi diberikan kepada kita? Jadikan Allah itu tujuan. Apa dia? Saksikan Allah itu adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia. Dan banyak-banyaklah kita memohon ampunan. Maka lanjut kepada dua halnya lagi tadi apa? Nas'alukal jannah. Kami bermohon semuanya ya Allah untuk mendapat kebahagiaan. Bahagia itu kembali ke jannah. Jannah yang kita terjemahkan secara teks adalah surga. Hakikatnya ketika kita belum tahu kita surga itu gimana, maka di dunia adalah namanya kebahagiaan. Atau bahasa lainnya tentram batin awak. Kadang kita renung sendiri, duit dah punyolah duit nih, tapi tak tenang hati ambo nih. Kenapa? Karena kita tuhankan duit tuh. Kita tuhankan pamer kita tuh. Tak dipuji orang sakit hati awak. Dipuji orang kurang lagi pujian tuh. Pakai cek lagi mana pujian tuh. Itulah manusia. Yang penting itu tadi kita diobati dengan apa obatnya? Ruku. Apa obat ruku itu? Ruku itu ngobatin apa? Ngobatin penyakit serakah. Sedangkan mengobati sombong kita adalah dengan sujud. Disitulah berbincang-bincang kita dengan Allah melalui sholat di bulan Ramadan. Tengok aja di Facebook si Ustadz Adik Sapria Andi. Kalau payah nak buka YouTube, tengok Facebook. Maite yang dirahmati oleh Allah, udara nuni rahimakumullah. Apa yang diminta tadi? Bahagia. Terjemahkanlah jannah itu dengan kebahagiaan, ketentraman batin tuh. Jangan pikiran kita surga aja ke depan. Hancur ribut di rumah. Hancur ribut di lingkungan, hancur ribut tak pernah tentram di mana pun berada. Yang menjadi ambisi kita adalah surga. Seakan-akan surga itu menjadi Tuhan selain. Maka dalam kajian tasawuf, dalam tarekat itu nggak diterjemahkan surga itu, jannah itu surga, tapi bahagia, menyesuaikan kepada ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah menenteramkan batin. Masuk yang keempat,
wa na'udzubika minan nar. Lindungilah kami ya Allah dari siksa api neraka. Lah lama lah menunggunya tuh Ustadz Ade, bila lah pula lagi datang neraka tuh. Neraka tuh yang disebut gelisah dalam kehidupan seharian. Sholat salah tak sholat salah, puasa salah tak puasa salah, berimpak salah tak berimpak salah. Tah mana ketenangan tuh? Kenapa tadi berimpak salah tak berimpak salah? Karena dia lakukan impak itu bukan karena Allah tapi karena diri. Itulah tadi mengharap puja dan puji dari orang lain hingga lupa dia memuja-muji itu hanya pada Allah yang Maha Suci. Itu saja yang kita sampaikan. Buat uni kami yang di belakang karena sudah tidur bersandar, perbarui wudhunya karena udah batal. Ya, kecuali tadi tertidur tadi tidak bersandar, tak ngapa dia karena tertutup katup tuh. Tapi ketika bersandar dia terbuka katup tuh. Nah, ini tertutup, jadi akhirnya ini terbuka. Tanpa terasa angin tuh keluar. Nanti silakan memperbarui wudhu. Pada Allah Maha Pembaskan minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.